Hai Sarah, sahabat Sora, ketemu lagi sama Sora ya. Kali ini di dalam sesi BDSM. Hah, Sora? BDSM? Pikirannya langsung traveling kemana-mana. Pikirannya jangan traveling kemana-mana ya, karena BDSM adalah singkatan dari bacain dong Sora, Maci gitu ya. Jadi hari ini kita adalah sesi-sesi pembacaan ya. Sesuai dengan judulnya, hari ini judulnya adalah pasanganku atau gebetanku PPKM ya. Jadi PPKM adalah singkatan dari pelan-pelan kok menjauh ya. Jadi buat yang lagi galau nih ya, kok penasaran kenapa kok sekarang rasa-rasanya kok dia menjauh ya, kok rasanya dia tuh beda ya perilakunya sama aku Sora, sebelum-sebelumnya dia nggak kayak gitu. Nah hari ini kita mau cek ya, kenapa dia PPKM ya, apakah karena dia kena corona ya kan? Enggak deng ya, kita mau cari tahu apa sih yang sebenarnya terjadi atau apa yang dia pikirkan sampai dia PPKM-in kita ya ceritanya. Nah, sebelum Sora memulai pembacaan, seperti biasa Sora akan spoiler bahwa pembacaan ini akan sifatnya general karena Sora mengambil energi secara general. Jadi pembacaannya bisa cocok sama kamu, bisa juga enggak, bisa resonate, bisa enggak, bisa juga malah ketukar-tukar gitu ya. Karena nanti Sora akan kasih juga 2 pembacaan. Ya, jadi perlu di spoiler itu diambil sebagai satu masukan atau sebagai suatu fun purpose gitu ya. Jadi jangan ditelan mentah-mentah atau bulat-bulat ya. Ini hanya memberikan gambaran secara general. Oke, Sora akan mengocok kartunya. Nanti Sora akan membacakan ada 2 file kartu. Yang pertama, Sora akan membacakan buat mereka yang sudah orang ini sudah menjadi pasangan gitu ya, bisa pacar atau bisa pasangan seperti sudah menikah ya, tapi dalam arti sudah committed gitu ya, udah tunangan, udah pacaran memang resmi atau bahkan sudah menikah. Nah yang kedua nih nanti buat yang masih gebetan, yang masih pendekatan, yang masih statusnya mungkin belum jelas, masih yang temen tapi mesra ya, atau temen tapi mengharapkan ya. Jadi kita akan ada 2 file nanti kartu ya. Sambil Sahara juga konsentrasi biar energinya juga bisa masuk dan resonate sama kartunya Sora. Ya, Sora akan shuffle dulu. Ya, sorry. Ini akan untuk yang pertama ya, untuk pasangan yang sudah resmi atau sudah committed gitu ya, untuk yang pasangan menikah atau berpacaran atau bertunangannya. Kita mau tahu kenapa dia berubah ya. Terus abis itu kenapa kok dia tiba-tiba menjauh gitu ya. Terus kita mau tahu apa yang dia pikirkan tentang kita ya, dan apa yang akan terjadi ke depan. Apakah memang nanti masih bisa dekat lagi gitu ya, balik lagi seperti dulu hubungannya ya. Oke. Ini juga Sora akan ambil di sini sama apa perasaannya dia nih untuk yang gebetan-gebetan atau PPM ya. Mau tahu kenapa dia tiba-tiba kok menjauh gitu ya, pelan-pelan kok dia kayaknya menjauh gitu ya. Nah terus apa yang dia pikirkan soal kamu dan apakah bagaimana ke depannya ya. Nah ini, dan Sora akan ambil oracle juga untuk menambah pesannya ya. Oke, ini untuk yang masih baru deket-deket aja gitu ya, baru pendekatan. Oke, ini untuk yang pertama, untuk yang sudah berpasangan secara committed atau resmi. Ini untuk yang masih gebetan atau masih pendekatan. Ya, Sora akan mulai bacakan yang pertama dulu ya. Konsentrasi, tarik nafas, semoga resonate sama kamu. Let's restart it. Oke, sekarang Sora akan mulai dari yang seperti tadi Sora bilang, untuk yang sudah berpasangan secara committed ya. Kita akan buka kartunya. Yang pertama kita punya kartu The Devil ya. Seperti gambarnya di sini ya, terlihat Sora melihat bahwa di sini
pasangannya Sahara ya, itu merasa dirinya itu kehilangan kebebasan. Dalam artian kok makin lama hubungan ini kok seperti dia merasa seperti terjebak dalam satu hubungan yang dia tidak punya ruang gerak gitu ya. Dia nggak bisa bebas untuk melakukan lagi apa yang dia mau, apa yang dia suka. Dia juga tidak bebas untuk mengutarakan perasaan dia gitu ya. Dia merasa bahwa dia banyak tekanan gitu ya, sehingga dia tidak bisa menjadi terbuka di sini. Dan di sini juga dia merasa bahwa kok kayaknya aku semuanya diatur, kok segala-segalanya mesti sesuai dengan apa yang Sahara mau gitu ya. Jadi dia merasa bahwa kok banyak diatur, kok segala sesuatu dia tidak bisa bebas lagi gitu ya. Di sini dia merasa kayak jadinya kok seperti hubungan ini kok jadi merasa seperti tidak bebas atau terpenjara dalam hubungannya gitu kan ya. Maksudnya makin lama kok dia merasa kayak makin malah ada sedikit perasaan yang diobsesiin gitu ya. Jadi obsesinya dia merasa bahwa Sahara itu terobsesi sama dia, atau dalam tanda kutip posesif gitu ya ke dia. Sayang sih boleh gitu ya, cuma dia merasa kok kayaknya lama-lama sayangnya ini kok jadi obsesi, kok lama-lama sayangnya ini jadi posesif, yang mana dia merasa dia jadi tidak punya ruang gerak gitu ya dari banyak hal, apa yang dia mesti lakuin, apa yang maksudnya misalnya dia ngapain gitu ya. Mungkin Sahara atau sahabat Sora tidak tanpa sadar ya berbuat seperti itu ke dia gitu. Dia yang menerima perasaan ini gitu ya. Dia ngerasanya kok kayaknya aku kok kayak terjebak gitu ya di hubungan ini gitu, nggak bisa kemana-mana gitu, kayak dicengkerem gitu ya. Oke, kita mau lihat satu lagi, ada kartunya Three of Pentacles. Sedangkan di sini dia mengharap Three of Pentacles itu adalah kita ngomongin juga ada kerjasama, ngomongin soal teamwork, dan dia lebih merasa bahwa dia berharap kita bisa jadi kayak teamwork kok. Ini semua nggak harus selalu berdasarkan mau kamu kan, nggak selalu berdasarkan instruksi kamu kan. Kita committed kan, tapi kita committed ya because karena kita mau, jadi bukan karena semuanya karena mau kamu gitu. Jadi dia lebih kepingin ya Sahara itu menjadi partner dia, juga bisa jadi teamwork dia. Jadi bukan cuma jadi pasangan dia, tapi juga bisa jadi rekannya dia dalam bekerja sama dalam menjalani kehidupan gitu ya. Misalnya dalam menyelesaikan masalah, terus habis itu misalnya sama-sama untuk nyari uang gitu misalnya ya. Karena seperti ini Sora lihat di sini ya, ada sisi yang mungkin Sahara berharap bahwa dia mencari rezeki atau mencari pekerjaan yang uangnya lebih besar dari Sahara gitu kan ya. Maksudnya kayak ngerasa bahwa ya udah, kalau kerja kan nyari duit itu bagian dari tanggung jawabnya kamu dong gitu kan dalam hubungan ini gitu loh. Sehingga dia merasa bahwa loh, bukannya ini hubungan buat kita bersama ya, kok seolah-olah semuanya jadi aku gitu kan ya, dan kamu ngaturin aku harus begini dan begitu gitu. Sedangkan dia merasa bahwa apalagi soal material atau finansial di sini itu adalah merupakan tanggung jawab kita sama-sama gitu. Bahkan dia berharap gitu ya, kita bisa loh berbagi beban bersama. Misalnya contoh, ada cicilan beli sesuatu, ya ayo yuk kita cicilnya sama-sama, jangan cuman aku doang yang harus bayar cicilannya misalnya gitu ya. Jadi di sini butuh kooperatif, butuh kerjasama, butuh buat disamain apa sih pola-pola pikiran yang selama ini merasa dikotak-kotakin, ini tanggung jawabnya si ini tanggung jawabnya si itu gitu loh ya. Sehingga dia merasa nggak ada attachment ke kamu dari segi perasaan. Oh ini cuman kayak ya udah, kayak semacam kamu udah committed sama aku, kamu udah janji mau sama aku, jadi harus begini gitu ya. Jadi di sini tuh unsur chemistry untuk perasaannya itu jadinya berkurang gitu, karena dia merasa ya dia cuman harus menjalankan apa yang Sahara mau gitu, maksudnya apa yang diharapkan daripada seorang pasangan gitu, sehingga hubungannya itu dia merasa menjadi dingin gitu loh. Jadi merasa kayak attachmentnya juga jadi kurang gitu, karena segala sesuatu cuma berdasarkan apa yang Sahara pikirin gitu loh. Apalagi Sora di sini juga melihat unsurnya banyak ngomongin soal masalah finansial, apalagi memang Sora lihat kondisi finansial memang sedang kurang baik ya, atau masih membangun gitu ya. Jadi
kayaknya isu banget nih buat Sahara, sehingga mungkin tanpa sadar tuh mempush dia gitu loh, sehingga dia merasa kok kayaknya hubungan ini jadinya lebih ke arah dengan persyaratan bahwa aku harus memenuhi finansial tertentu gitu ya, kalau yang Sora lihat di sini. Lalu ke depannya apakah ini bisa jadi lebih baik ya? Di sini ada kartu King of Cups ya. King of Cups di sini adalah dilambangkan sebagai sosok yang lebih tenang dan sosok yang lebih kalem dan lebih wise dari segi emosi. Artinya di sini apa? Untuk memperbaiki PPKM ini ya, yang sudah menjauh ya, jadi bisa lebih banyak untuk Sahara bersikap lebih bijaksana ya. Lihat juga kondisi emosional dia, jadi nggak cuman pushing dan yang cuman nge-push ya, karena di sini memang dia butuh juga perasaan yang tenang dan perasaan yang calm gitu. Nah, sekarang sedangkan yang dia rasakan tuh cuma lebih ke arah ya udah aku kayak menjalankan kewajiban aku, kayak dia merasa kurang dicintai, dia merasa kurang dikasihi, dia merasa kurang dimengerti dari segi emosional, lebih ngerasa kayak aku sebenarnya benar-benar disayang atau enggak sih gitu kan ya. Sedangkan itu dia pengennya itu orangnya diem-diem gini ternyata juga sensitif gitu ya, dalam artian perasaannya, jadi memang dia lebih kepengen unsur emosional dia sama Sahara dipenuhin ya, biar lebih kayak dimanjain, disayang, diperhatiin. Jangan cuma tiap kali ditanya gimana kamu hari ini kerjaan kamu di tempat kerja kamu gimana, atau saham kamu udah naik belum, coba dilihat tuh udah cuan apa belum. Jadi dia merasa kayak aku butuh loh rasa sayang dan rasa cinta yang dipenuhin ya, karena dia juga orangnya sebenarnya sangat perasar ya, ada sisi manja juga di dalam dirinya dia yang dia kepingin dinurturing sama kamu ya. Dan Sora akan menambahkan oracle di sini ya, oracle-nya adalah love yourself first ya. Di sini salah satunya adalah dirimu itu menjadi nge-push dia gitu ya. Sahara nge-push pasangannya karena salah satunya ada sisi merasa insecure gitu ya, merasa nggak aman. Ini pasangan aku, dia bisa nggak nih sesuai dengan yang aku mau gitu kan ya. Jadi ada sisi kayak apalagi untuk kebutuhan finansial itu ada sisi yang kayak harus loh dia menuhin aku gitu ya. Dan karena terlalu sayang dan salah satunya juga selain faktor finansial takut ditinggal gitu ya dalam tanda kutip, sehingga mengikat gitu. Tanpa sadar itu mengikat yang kayak jadinya posesif gitu ya. Jadi dia ruang geraknya juga semua diatur gitu ya, dipantaunya sangat berlebihan sehingga membuat dia pun tidak nyaman ya. Udah dipantau, dipush dari segi finansial, kok kayaknya nggak ada ruang gerak gitu kan ya, kok kayaknya punya hubungan nggak jauh beda kayak kerja di suatu kerjaan yang punya kewajiban. Jadi di sini Sahara mungkin merasa seperti itu atau tanpa sadar melakukan hal itu dikarenakan ada insecurity yang mana kayak merasa kurang pede nanti kalau seandainya dia pergi ninggalin aku atau hubungan ini nggak cukup work, nanti aku gimana gitu ya. Sedangkan di sini insecure-nya perlu di kontrol atau perlu lebih dijaga gitu ya. Maksudnya dalam artian gini, kamu harus pede juga, maksudnya bahwa aku bisa kok, aku lovable kok, maksudnya jadi jangan sampai kesannya kayak takut ditinggal sama dia karena nggak pede, karena ngerasa insecure, jadi tanpa sadar nge-push gitu ya ke pasangannya dan diaturin semua biar dia tetap stick gitu kan ya. Jadi diri itu kayak takut kehilangan, jadi perilakunya Sahara menjadi kurang bijaksana gitu ya, dan perlu untuk maksudnya lebih gesturnya lebih pede, lebih nunjukin diri itu seperti menarik gitu ya. Lalu yang kedua ada keep an open mind. Di sini artinya adalah perlu juga ya, dia itu kan tidak selalu harus seperti apa yang Sahara mau ya. Maksudnya sahabat Sora maunya punya pasangan dia tuh harus gini, dia harus gini. Jadi tanpa sadar ngaturin, balik lagi kartunya kayak The Devil, maunya semua kayak maunya Sahara gitu kan ya, dengan berbagai ekspektasi. Di sini ada
kartunya keep an open mind, artinya Sahara perlu juga untuk lebih terbuka loh pikirannya. Jadi dia itu bukan berarti dia harus seperti yang Sahara mau, dia harus responnya kayak yang Sahara mau, harus perhatiannya kayak yang Sahara mau, dia gercepnya mesti yang kayak Sahara mau. Kayaknya semua harus sesuai dengan apa standar-standar dan ekspektasinya kamu gitu ya, termasuk memenuhi segala perasaan kamu. Jadi di sini adalah kadang-kadang kita harus memahami bahwa pasangan kita pun belum tentu bisa sepenuhnya seperti apa yang mau kita, ya. Dan di sini keep on open mind juga berarti apa? Terbukalah terhadap pemikiran untuk bisa bekerja sama dengan pasangannya. Misalnya contoh untuk masalah isu finansial tadi misalnya. Terus bagaimana bisa ngomongin bahwa ada kerjasama dalam membangun hubungan dan membangun kerjasama gitu ya. Jadi bukan cuman kayak oh ya udah kalau tugas finansial dan cari duit tugas lo gitu ya. Kalau seandainya itu kan namanya juga lo leader di dalam hubungan ini gitu misalnya. Nah itu juga maksudnya bisa dieksplor bahwa gimana sih caranya kita bisa kerjasama. Yuk kalau punya tanggung jawab bisa jadi tanggung jawab sama-sama, jangan masalahnya dia, masalah kamu, masalah dia gitu ya. Open mind juga untuk terima masukan bahwa Sahara juga bisa salah. Jadi mau juga dengerin dia, mau juga menyadari bahwa mungkin kadang-kadang Sahara gak kasih dia ruang gerak yang kayak terlalu mencengkram dia dan terlalu kasih dia ngaturin dia ini itu, sehingga dalam tanda kutip suaranya dia nggak didengar gitu ya. Dan kadang-kadang kita sering ngebantah bahwa enggak kok, kita nggak kayak gitu. Jadi ini adalah masukan bahwa harus lebih mau juga untuk menerima bahwa kalau kita salah ya udah, yuk kita sama-sama duduk, kita sama-sama ngobrolin apa sih yang insecurities aku ada di mana, terus habis itu apa sih yang kamu nggak nyaman, apa sih yang buat perasaan kamu jadi lebih tenang daripada kamu diem-diem ngejauhin aku, kok kita dekat tapi rasanya jauh gitu ya. Jadi hubungan ini masih bisa diperbaiki hanya untuk isu kontrol dan unsur finansial, dan habis itu ada rasa ketidakpedean yang di sini jadinya sifatnya posesif, jadi ngatur, bisa dibicarakan sama pasangannya untuk diselesaikan ya. Sekarang Sora akan beralih ke pembacaan buat mereka yang masih pendekatan ya, dan yang masih TTM-an. Oke Sahara, sahabat Sora, sekarang kita akan masuk ke pembacaan untuk yang masih pendekatan atau yang TTM gitu ya. Kita mau tahu ya kenapa kok nih ya, dia PPKM ya, pelan-pelan kok menjauh ya, padahal kemarin sempat dekat gitu ya. Kita akan buka di kartu yang pertama, kita punya Four of Pentacles ya. Di sini ada sisi dari perasaan dia yang dia masih ingin gitu ya, masih ada sisi dia tuh yang pengen mempertahankan status single dia gitu ya. Dia masih pengen status single dia, status bebas dia itu jangan diambil gitu ya. Karena di sini dia mulai melihat bahwanya kayaknya kamu Sahara udah mulai kasih kode untuk kayaknya aku butuh nih dikasih status, kayaknya aku butuh nih dikasih label hubungan kita gitu ya. Kalau di sini yang Sora lihat ya, karena di sini dia merasa kayak masih aku enjoy loh dengan yang begini-begini aja gitu. Cuman kayaknya kamu udah nggak enjoy nih sama yang begini-begini aja hubungannya gitu ya. Mungkin kemarin ada obrolan-obrolan yang udah mulai mengarah ke arah yang kayak aku udah nggak mau begini-begini aja, saatnya kita lebih lanjut gitu kan ya. Sedangkan dia merasa masih mau ya begini-begini aja gitu ya, termasuk karena dia masih merasa belum siap itu tadi, dan merasa juga masih ada sebagian diri yang masih kepengen fokus untuk nyari uang gitu ya. Sehingga kalau udah hubungannya lebih serius kan otomatis masalah finansial kan juga akan jadi isu gitu ya. Nah dia tuh jadi masih mager, dia masih mau yang kayak aku mau begini aja gitu. Tapi karena kamu nggak mau kita begini aja, ya udah, jadi dia merasa intensitas yang tadinya kita agak deket, jadi ya udah aku kayaknya perlu lebih mager nih supaya kamu juga lebih slow down gitu ya. Kita lihat kartu yang kedua, ada Ace of Cups ya. Di sini
Sora juga bisa lihat bahwa dia ada kemungkinan dia juga deket sama orang baru ya. Dia juga lagi ada orang baru yang dia tidak bilang sama kamu, dia juga lagi kesemsem ketemu sama orang baru yang dia lagi kayak, aduh aku suka ya sama orang ini, kayaknya orang ini tuh klik deh sama aku gitu ya. Jadi udah lagi situasinya juga emang belum siap buat let go yang kayak kita begini-begini aja, sementara kamu udah gak mau gini-gini aja, ketemu nih sama yang baru gitu ya. Dan kebetulan yang barunya ini juga dia ngerasa kok kayaknya aku lebih cocok, aku lebih seneng di hati gitu ya, ibaratnya ya di sini gitu ya. Jadi dia baru sih kenalnya, Sora lihat juga baru deket gitu ya. Jadi ini adalah dua kombinasi ya. Udah pikirannya pengen mempertahankan, tiba-tiba disodorin kenal sama yang baru yang kayaknya seru nih ya, yang baru gitu kan ya, orang baru ya. Sora akan lihat bagaimana jadinya ya. Di sini ada kartu Dehiropan yang mengabarkan bahwa memang ya banyak poin atau value atau pandangan-pandangan Sahara yang kemarin dari obrolan-obrolan itu banyak yang nggak cocok sama dia, banyak yang nggak sejalan sama dia gitu loh ya. Sehingga itu semakin kepengen ngebuat dia ya udah kita pertahanin aja hubungan kita yang begini-begini aja, aku juga makin tambah mager karena merasa makin setelah dekat justru makin tambah ngerasanya kok kita malah makin banyak ya tahu nggak ketidakcocokan gitu loh. Jadi banyak pandangan-pandangan dan gaya yang maksudnya kurang cocok gitu ya. Dan semakin dekat juga semakin bisa melihat bahwa mungkin ada hal-hal yang kayak aduh kok orang tua dia mungkin setelah udah kenal gitu ya atau diceritain sama Sahara kok kayaknya orang tuanya dia misalnya ya tipenya yang kurang bisa nerima aku nih, kayaknya aku bukan bukan calon yang bakal bisa diterima nih sama keluarganya Sahara gitu ya. Sehingga dia makin banyak ketakutan atau kewarian gitu ya. Di sini juga ada perbedaan, bisa jadi ada perbedaan keyakinan ya, bukan cuma agama tapi terhadap hal-hal yang dipercayai gitu ya. Misalnya kamu mempercayai misalnya kalau seandainya udah punya hubungan itu harus committed, harus selalu ngabarin misalnya kalau udah dekat. Kalau udah dekat sama satu walaupun belum committed nggak fair misalnya buat deket lagi sama yang lain. Sedangkan menurut dia itu masih yang ya kalau kita deket tapi gue belum bilang gue committed sama lu, gue masih berhak dong untuk deket sama yang lain gitu. Sedangkan kan itu beda keyakinan sama Sahara gitu ya. Terus misalnya kayak aku maunya bisa nih ngecekin handphone dia, sementara dianya nggak suka buat dicekin handphonenya gitu loh ya. Itu juga salah satu yang bisa jadi perbedaan pikiran gitu loh ya. Dia percayanya bahwa hubungan itu mesti ya udah dijalanin aja, sementara Sahara berharapnya hubungan itu nggak cuma bisa dijalanin ngeflow gitu aja dong, kita mesti ngarahin loh hubungannya gitu ya. Hal-hal seperti itu yang mulai ngebuat dia ngerasa bahwa kayaknya emang udah bener deh bahwa aku harus udahan aja, aku tetap harus pegang prinsipal aku, dan sementara udah ada yang baru juga. Ini mungkin tanda-tanda kayaknya emang udah harusnya kita menjauh aja pelan-pelan gitu ya. Sora akan coba lihat juga di kartu oracle tambahannya. Oke. Sebentar ya, Sora coba buat tutup dulu jendela. Ini ada sinar masuk. Biar lebih better. Ininya ya. Bisa better. Sinarnya. Sorry. Nah ini kayaknya better. Nah biar Sahara lihat kartunya lebih enak gitu ya. Di sini ada release your ex ya. Bahkan oracle Sora bilang rilis, tinggalin gitu ya, dalam tanda kutip X-nya, dalam artian kamu masih suka, maksudnya membanding-bandingkan tanpa sadar dia dengan ex kamu, dan kamu berharap bahwa dia seperti ex kamu. Nah ini mungkin jelas salah satu obrolan juga yang dia kurang suka
Kenapa? Kamu masih suka ngebanding-bandingin misalnya dengan ex kamu, sementara dia udah nggak pernah ngebahas exnya dia lagi gitu ya. Tapi ini juga bisa berarti saatnya untuk kamu merilis sesuatu yang lama atau yang sudah lewat. Nah ini kan sudah PPKM nih, pelan-pelan kok menjauh. Ya ini saatnya adalah mungkin harus dipikir-pikir apakah dari banyak obrolan kalian, apakah banyak kecocokan, apakah memang hubungan ini sudah harusnya disudahi gitu kan ya, melihat bahwa dia masih mau begini-begini aja sementara kamunya nggak mau begini-begini aja, nanti malah bikin capek. Jadi kalau memang merasa udah aduh aku gerah, aku juga nggak suka nggak jelas kayak gini, dibilang deket ya deket tapi kok dianya jauh, kok kayaknya aku digantungin, ya udah dia nggak rilis kamu yang rilis, dia nggak tegas kamu yang tegas ya. Oke, dan Sora akan lihat satu lagi kartu di sini, ada kartu trust. This situation is calling for you to have faith. Situasi seperti ini kadang-kadang kamu merasa kayak takut gitu ya. Kamu merasa bahwa nanti kalau aku ngejauh Kak, dia balik lagi, nanti aku udah capek-capek move on, ruin everything dong. Nah, kamu perlu percaya sama intuisi kamu. Kalau intuisi kamu bilang bahwa ya udah dijauhin aja karena sebenarnya kamu udah tahu bahwa dia mager ya dengan status itu, dan kamu juga bahkan mungkin sudah mendengar selentingan kalau dia dekat sama yang lain, percayalah bahwa kamu bisa move on. Percayalah kalau kamu bisa merilis dia. Percayalah bahwa kamu akan ketemu sama orang baru yang gak akan menjauh dari kamu, akan ketemu sama orang yang cara pandangnya bisa sesuai sama kamu, bisa klik sama kamu, bisa dia ajak ngobrol sama kamu buat nyamain persepsi kalian gitu ya, dibandingin sama orang yang udah jelas kok dia mager, kita nungguin orang yang mager, kita nungguin orang yang bahkan gak punya inisiatif. Jadi caranya dia ya udah dan di sini juga si PPKM tersebut ya yang pelan-pelan kau menjauh itu pun bisa dibilang mau nggak mau gitu ya, karena dia merasa ya aku mau begini, kalau emang kamu masih mau ya udah aku keepin kamu, tapi kalau kamu nggak mau ya monggo silakan jalan aja gitu ya. Jadi kenapa kamu tidak trust sama masa depan kamu bahwa kamu akan ketemu dengan orang baru yang lebih baik. Jadi kartu ini mengharapkan kamu lebih optimis untuk percaya bahwa ke depan kamu akan bisa ketemu dengan seseorang yang mungkin lebih bisa klik sama kamu dari banyak pola pikir. Jadi kejadian seperti ini tidak perlu diulang lagi ya. Jadi itu masukan Sora untuk Sahara yang baru PDKT atau baru gebetan atau baru teman-teman mesra. Dirilis aja, di let go aja. Apalagi kalau sama orang yang mager gitu ya. Nanti kalau ada apa-apa besok-besok Sahara juga kalau lanjut sama dia juga capek hati sendiri ya. Hubungannya statusnya begitu aja, dan setiap kali diajak komunikasi untuk menyelesaikan suatu masalah, orangnya nggak kooperatif karena orangnya pasif dan mageran, malah bikin kamu kesel. Ya udah, kamu berbesar hati, kamu move on. Kalau dia juga PPKM, kamu juga PPKM, pelan-pelan menjauh dan mencoba membuka diri untuk orang yang baru ya. Nah itu pembacaan BDSM dari Sora hari ini. Semoga masukannya dari Sora dan bacaan Sora bisa membantu Sahara dan sahabat Sora sekalian ya. Kita akan ketemu lagi di sesi BDSM lain ya. Boleh juga kasih masukan mau temanya apa, Sora akan terima masukannya. Masukan positif akan selalu diterima. Sebelumnya Sora minta maaf kalau selama pembacaan ada yang kurang berkenan di hatinya Sahara ya. Dan please like dan subscribe channel ini ya. Subscribe channel ini, like videonya, share juga, karena dukungan dari Sahara sangat berarti untuk Sora supaya Sora tetap semangat untuk bisa sharing dan melakukan sesi-sesi lain, sharing-sharing juga, reading juga sama Sahara ya, sahabat Sora yang lain. Jangan lupa juga follow Instagramnya Sora @sora_tarot ya, untuk cek mungkin ada Sahara yang kepingin reading secara personal ataupun kepingin ngebeli kartu-kartu tarot, oracle dan sebagainya.
Sampai kita ketemu di BDSM berikutnya. Bacain dong Sarah, Maaci. Maaci Sarah. Bye.